Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji, disembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, dan puji Dia, oh, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, kekuatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan yang sempurna, kekuatan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Agar kita sekalian lebih setia mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama manusia. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Cuma dipersilakan duduk, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, yang menyembah, yang memuji, meninggikan Engkau. Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami, penebus hukuman dosa kami. Kami bersyukur di bulan Desember seperti ini, sekali lagi seluruh jiwa, raga, pikiran, hati, roh kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah rela menanggalkan kealahan, mengosongkan dirimu datang ke dunia ini demi kami manusia yang berdosa. Tak habis-habisnya, tak putus-putusnya kami terus bersyukur, memuji, meninggikan-Mu. Walaupun di dunia ini ada banyak hal yang tidak kami mengerti, yang melampaui pikiran, perasaan, dan seluruh pengalaman hidup kami. Hikmat-Mu besar ya Tuhan. Hikmat-Mu besar. Kami hanya bisa tunduk kepada kedaulatan-Mu. Tunduk kepada kebesaran-Mu. Dengan pengakuan, Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Maha baik selama-lamanya. Maha setia selama-lamanya. Hari ini hati kami sedih. Bersama dengan Ci Eti dan seluruh keluarga. Kemarin malam sesuai dengan kedaulatan-Mu dan waktu-Mu, Kau panggil Ko Chun Hong pulang ke rumah Bapa yang mulia dan kekal. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami semua, termasuk Ko Chun Hong. Rumahnya sudah selesai. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang datang menjemput dia. Dia milik-Mu ya Tuhan. Secara manusia kami sedih, kami kehilangan saudara kami yang kekasih. Tuhan memberikan dia 76 tahun di bumi ini. Menjadi berkat bagi orang lain. Mengenal-Mu, memberitakan-Mu, melayani-Mu. Menjadi yang paling berharga di seluruh keluarga. Melebihi segala permata yang indah. Yang mahal, yang tak ternilai. Namun dia Tuhan, dia adalah milik-Mu. Dan kini permata yang maha kekal, ciptaan-Mu telah Kau panggil, Kau ambil kembali. Engkau yang memberi, Engkau yang memanggil dan mengambil, terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Hiburkan Ci Eti, anak mantu cucu, semua family dan kami sebagai teman-teman. Oh Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan yang sempurna sebab Engkau penghibur. Penghibur yang sejati. Biarlah melalui pengalaman ini ya Tuhan, kami tunduk kepada waktu-Mu. Waktu-Mu bukan waktu kami, kedaulatan-Mu bukan kedaulatan kami. Kehendak-Mu bukan kehendak kami, ajar kami tunduk kepada kehendak-Mu. Menghargai waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan. Untuk terus setia. Setia dalam ibadah, setia dalam melayani, setia dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Semua milik kami datang daripada-Mu, ajar kami memakainya untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan.
di dalam ketidakmengertian kami terhadap misteri-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau memuji, menyembah, melayani-Mu. Sampai akhir nafas kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati saudara-saudara lain yang sakit, yang lemah tubuh, yang menunggu pemulihan. Berbagai pergumulan yang lain Tuhan. Yang di-sharingkan, tidak di-sharingkan, Kau yang tahu ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang membuka jalan yang terbaik. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kami. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Kami berdoa meminta berkat Tuhan, meminta penghiburan dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan saudara. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus Namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Hanya Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. terus bernyanyi glory. Glory, Glory. glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yang pria kita akan. Kita akan merasa bahagia Yang wanita. bila kita menyembah Dia. Yang pria. Kita akan merasa Yang wanita. bila kita semuanya glory, Glory. glory, Glory. glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, Glory. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Dan buat Tuhan kita, buat Raja kita. Haleluya. Amin. Kita akan baca pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Tiada kasih yang melebihi kasih Yesus. Dia Raja rela turun ke dunia
dunia. Dia tanggalkan kemuliaannya untuk karya Bapa, membebaskan manusia dari segala dosa. Tiada kasih yang menandingi kasih Yesus. Dia Allah rela jadi manusia. Dia tanggalkan kealahannya untuk karya Bapa mulia, memberikan pengharapan sukacita bagi manusia. Kelahiranmu Yesus membawa sukacita bagi semua orang yang datang kepadanya. Kelahiranmu Yesus memberi pengharapan bagi semua orang yang percaya padanya. Kelahiranmu Yesus membawa sukacita. Kelahiranmu Yesus membawa pengharapan. Terima kasih Yesus. Amin saudara ya, Tuhan berkati. Mari saudara kita naikkan pujian lagi. Yesus terlahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di baunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Bapa di sorga, biarlah lagu ini bukan hanya keluar dari bibir mulut kami, tapi sungguh dari hati dan jiwa kami yang paling dalam. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur, penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang layak disembah, dipuji selama-lamanya. Biarlah hidup kami menjadi sebuah pujian, menjadi sebuah kesaksian, menjadi berita bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, agar boleh datang kepada Tuhan. Siapkan hati pikiran kami menerima firman-Mu ya Tuhan.
Jadikan jiwa kami seperti rusa yang rindu akan air yang jernih, demikian kami rindu firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan. Dalam kelemahannya beri kekuatan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu bisa disampaikan dengan jelas dan benar. Dan kami mengerti. Dan Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tema hari ini adalah siap-siap menyambut Natal. Mari kita baca 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama Injil Yohanes 8 ayat 12, kemudian bagian kedua Matius 5 ayat 16. Kita buka suara, membaca bersama-sama Injil Yohanes 8 ayat 12, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Suatu kali ada seorang guru sekolah minggu namanya Michelle. Ya, ini cerita ditulis oleh Rubel Sally di Tennessee. Nah, sesudah masa Thanksgiving lewat, memasuki bulan Natal, si guru sekolah minggu Michelle ini ingin menguji anak-anaknya yang masih di SD, anak-anak sekolah minggu. Dan dia berkata kepada anak-anak, anak-anak, tahukah kamu bahwa Thanksgiving itu adalah hari di mana kita itu menginginkan hadiah-hadiah. Kita tidak memikirkan orang lain, tapi kita pengen punya hadiah yang bagus, hadiah yang banyak, dan kita pengen A, pengen B, pokoknya semua untuk diri sendiri. Betul anak-anak? Lalu semua serentak menjawab, no. Tidak Bu Michelle, bukan begitu. Lalu ada satu anak paling belakang dia tunjuk tangan. Bu Michelle, kalau ibu sebut itu namanya Natal. Jadi si anak kecil, masih SD, sudah punya sebuah konsep Natal, bahwa Natal berarti masanya, waktunya aku mendapat banyak hadiah. Masanya, waktunya aku memikirkan diri sendiri. Menginginkan A, B, C, D, E, itu di otak anak-anak dalam menyambut Natal dan mempersiapkan Natal. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara menjelang Natal. Apa yang saudara siapkan? Bagaimana saudara bersiap-siap? Natal seringkali menjadi sebuah ajang komersialisme. Ya kan? Yang bisnis akan cuan duit banyak. Untung sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya dipoles pakai embel-embel Natal. Ada baju Natal, ada sepatu Natal, ya kan? Ada coat Natal, ada tas Natal. Termasuk juga dalam mempercantik diri. Mungkin ada rambut model Natal. Saya belum pernah lihat rambut model apa? Pohon terang ya. Ada massage Natal, segala-galanya jadi Natal untuk komersial. Masa di mana manusia memuaskan nafsu kedagingan. Shop till you drop, itu motonya. Belanja, belanja, belanja sampai kamu itu gak kuat. Shop till you drop. Atau pesta pora, makan yang enak. Orang Manado itu Natal dari awal bulan sampai akhir bulan, betul gak? Satu hari itu bisa Natalnya 5 tempat. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak sampai bikin research apakah masa Natal ini semua orang berat badannya bertambah. Karena makan terus, pesta terus. Ya. Fokusnya adalah hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara. Seringkali hal-hal yang bersifat rohani itu dilupakan, dilalaikan. Sesungguhnya Natal yang sejati
bukan soal hal-hal jasmania dan lahiria dan duniawi, tetapi yang bersifat rohania, yang kekal sifatnya. Jangan sampai saudara kemudian terjebak di dalam keserakahan untuk meraup lebih banyak hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi justru menjadi sebuah ajang di mana kita memikirkan ulang, apakah saya sungguh-sungguh sudah mendapatkan arti Natal yang sesungguhnya? Menerima berkat rohani yang sesungguhnya dan kemudian membagikan kepada orang lain. Sebab Natal yang sejati adalah soal Sang Terang Yesus Kristus datang ke dunia supaya dunia yang gelap bisa mendapatkan terang. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini ada dua persiapan yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah pastikan dirimu memiliki terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Itu adalah pengumuman dari Yesus ketika dia di bumi ini. Akulah terang dunia, proklamasi dari Tuhan Yesus. Dunia dalam kegelapan tapi aku adalah terang dunia. Dan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini persiapan pertama, pastikan dirimu mempunyai terang hidup, memiliki terang hidup seperti kata Tuhan Yesus. Itulah Natal yang sejati. Tanpa kepastian memiliki terang hidup, Natal saudara sia-sia sama sekali. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan kegelapan manusia di dalam dosa. Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Menyelesaikan masalah kegelapan dosa yang menaungi diri kita. Kemudian dia bangkit kembali menjamin, dia pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti memberikan hidup yang kekal. Itu loh, terang hidup yang sejati. Terang hidup yang sejati memberikan kita sebuah kepastian bahwa kita pasti masuk surga setelah tinggalkan dunia ini. Terang hidup datang memastikan kita supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya mendapatkan pengampunan yang sejati sekaligus kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan kegelapan di muka bumi ini. Untuk sanggup dan mampu berjalan dalam kebenaran Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Yesus datang untuk mengubah orang percaya menjadi terang dunia agar bercahaya di bumi, di dunia yang gelap. Izinkan saya tanya saudara, apakah engkau sudah memiliki kepastian terang hidup itu? Kata kuncinya saudara lihat di situ ayat 12b. Barang siapa mengikut aku, itu kata kunci. Kalau saudara mengatakan aku ingin mendapatkan kepastian itu, kata kuncinya di situ, barang siapa mengikut aku. Artinya barang siapa yang percaya kepadaku menurut Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang sejajar di Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sama sejajar. Jadi mengikut Tuhan Yesus berarti percaya sungguh-sungguh kepadanya dan menuruti segala firman-Nya. Saya kalau ketemu orang baru kenalan, saya sering tanya, kalau sudah mulai ngobrol-ngobrol saya tanya, kamu orang Kristen ya? Dia bilang iya. Kamu tahu nggak artinya Kristen? Kadang ada yang tahu, kadang enggak. Kalau kamu hari ini mengatakan kamu orang Kristen, berarti kamu pengikut Kristus. Kamu bertekad menjawab
Pertanyaan Tuhan Yesus di situ, barang siapa mengikut aku, dan sudah katakan, aku mau mengikutmu Tuhan, itu berarti orang Kristen. Yohanes 12:46. Tanpa percaya dan menerima Kristus, hidup manusia tetap ada dalam kegelapan. Gak ada kemampuan untuk menolak dosa. Gak ada kekuatan untuk berkata no kepada iblis, no kepada dunia. Dan hidupnya berujung dengan sia-sia. Saya baca sebuah cerita tentang seorang bapak namanya Pak Markus. Dia mendapatkan kecelakaan dan cukup gawat. Sebelum meninggalnya, dia panggil istrinya dan 2 anaknya. Dia punya seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Lalu dia berkata kepada istrinya dan anak perempuannya yang sudah percaya kepada Tuhan seperti dia. Dia katakan, nampaknya Tuhan akan panggil aku pulang. Aku yakin, aku pasti akan ke sorga. Itu sebabnya istriku dan anakku, dia berkata kepada anak perempuannya, dia katakan, sampai ketemu lagi di rumah Bapa. Mereka sedih tapi diteguhkan. Lalu Pak Markus memanggil anak prianya yang bernama Jack. Dia bilang, Jack anakku, kepadamu saya ucapkan selamat tinggal selama-lamanya. Jack kaget dan dia shock sedih. Kenapa Papa katakan seperti itu? Dia katakan, Jack, sebab engkau terus menolak Yesus. Kau tidak mau menerima dia. Kau tidak mau bertobat dan terus hidup dalam kegelapan. Jadi Papa harus katakan, selamat tinggal untuk selama-lamanya. Gak ketemu lagi. Wah, Jack menangis di sisi papanya. Detik-detik terakhir sebelum papanya menghembuskan nafas itulah Jack bertobat. Dia mengaku, dia berdosa, dia mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Puji Tuhan. Ternyata perkataan papanya yang singkat dan menusuk hati anaknya membuat dia sadar bahwa hidup tanpa Kristus itu adalah sia-sia. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara, engkau memiliki kepastian itu kalau Tuhan menjemputmu. Kita tidak tahu hari besok. Semua Tuhan yang pegang. Waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara boleh berencana, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi Tuhan punya waktunya. Itu yang terjadi pada Ko Chun Hong tadi malam. Gak ada satupun yang menyangka waktu Tuhan adalah sebuah misteri yang melampaui pikiran kita. Dokter, nurse, saya ngobrol dengan mereka, gak ada yang tahu. Dia sehat, dia baik. Dia bisa makan, dia bisa tidur, istirahat, begitu bangun. Ya, keluarganya udah pulang, dia bangun malam itu. Detak jantungnya kurang bagus, lalu dokter tangani, menolong dia, memberi bantuan. Ternyata jantungnya cukup lemah. Dia harus pergi mungkin kira-kira 10.30 atau 10.50, dokter juga gak terlalu pasti. Gak ada jawaban. Waktu Tuhan, misteri melampaui pikiran kita. Saya ingin saudara yang duduk di sini, jangan pulang sebelum kamu sungguh-sungguh pasti memiliki hidup kekal itu. Pasti, bukan mudah-mudahan. Itu keyakinan Ko Chun Hong. Kepastian itu dia punya. Semangat untuk Tuhan itu ada. Sehingga dia bilang, tetap tanggal 15 di rumahku Natal. Kalau saya sembuh kembali, Pak, kita bangun gereja. Dia cita-cita di bagian utara akan mulai IGNC branch.
Tapi Tuhan mengatakan lain. Tugasnya sudah selesai, dia harus pulang. Kita akan melanjutkan tugasnya. Panggilannya, tekadnya, semangatnya, itu yang saya kagumi. Secara manusia kita sayang, kita sedih. Tapi Tuhan punya maksud lain, dia milik Tuhan. Mari kita yang lain semua semangat. Ya. Yakin pasti. Kalau saudara belum yakin hari ini dosamu diampuni, kau tidak tahu hari besok. Terang hidup Yesus Kristus memberimu jaminan pasti pengampunan dosa. Jaminan pasti hidup yang kekal sebab dia bangkit dari kematian. Amin. Dan kalau saudara mengatakan saya sudah percaya, izinkan saya tanya, berapa lama kamu percaya? Berapa banyak perubahan terjadi dalam hidupmu? Berapa banyak kau masih hidup dalam kegelapan, bukan hidup di dalam terang? Perubahan apa? Semakin mengasihi Tuhankah? Semakin berbuat untuk pekerjaan Tuhankah? Atau semakin mundur? Aku tidak tahu. Perubahan apa? Kalau kamu hanya percaya di mulut, hari ini bertobat, percaya perlu sebuah tindakan nyata diubahkan oleh Kristus dan hidupmu berubah lebih benar dan lebih baik. Amin. Suatu hari ada seorang gadis, ya masih muda, anak muda lah. Ya, dia itu bertengkar dengan pacarnya, cukup seru bertengkar. Sampai pacarnya mengancam akan putus dengan dia. Dia sedih sekali, dia menangis. Tapi gak berani keras-keras, sebab kalau dia menangis keras-keras, mamanya tahu dia diomelin. Sebab dari awal mamanya bilang jangan pacaran dengan cowok seperti itu. Tapi dia sedih, dia pengen nangis, di rumah nangis takut diomelin, ya, di luar nangis takut gengsi. Jadi bagaimana dong? Ya. Sementara air mata mengalir, tiba-tiba gadis itu berpikir, kenapa aku tidak menangis di rumah duka? Kan kalau menangis di rumah duka, gak ada yang peduli, memang lagi sedih. Ya, saya bisa nangis sejadi-jadinya. Lalu akhirnya dia keluar, dia carilah sebuah rumah duka. Tempat pesemayaman orang mati. Dilihat di situ, ada seorang kakek, lihat fotonya, meninggal. Wah, keluarganya menangis. Langsung dia datang ke depan foto itu, dia berlutut dan dia nangis sejadi-jadinya. Orang nggak tahu dia nangis karena putus cinta. Ya, nangis sejadi-jadinya di situ. Ada 2 orang wanita di situ yang setengah baya, ya, di samping jenazah itu, mulai ngobrol dan berbisik. Gila juga si tua Bangkok ini. Ternyata istri simpanannya bukan kita 2 saja, dia masih punya simpanan 1 lagi. Dikira istri simpanan yang paling muda, yang lagi nangis sejadi-jadinya. Lalu salah seorang wanita itu mendekati gadis itu. Dia katakan, sudahlah adik ketiga, jangan sedih lagi. Kami berdua udah putuskan, kasih kamu 5M, uang cash. Tapi kamu jangan minta harta yang lain ya, rumah, stok, dan lain-lain. Cash 5M. Si gadis cuma manggut. Pertanyaan, kalau kamu si gadis itu, what will you do? Halo, ibu-ibu khusus wanita. Makin nangis. Nggak suka 5M, saya mau 10M. Mau tambah 1 hotel, 1 rumah. Kalau kamu wanita itu, kamu mau apain? Respon kamu. Senang? Halo? Senang nggak? Sudah ambil nggak duitnya? Cash nih. Hah? Kesempatan, ya kesempatan nih. Oh Tuhan, kalau beneran gua sumbang 2,5M untuk IGNC lunas.
Saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan untuk tetap di dalam kegelapan, atau saudara mau hidup di dalam terang yang berbuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Ingat itu, setiap hari ada pilihan-pilihan. Kalau saudara sungguh-sungguh memiliki terang dari Kristus itu, saudara ada kekuatan dan kemampuan untuk memilih hidup di dalam terang, sebab kamu adalah anak-anak terang. Amin. Yang kedua, pastikan terangmu bercahaya. Matius 5:16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus setelah dia mengajar murid-murid bahwa semua orang yang percaya kepadanya itu statusnya diubah. Dapat status yang baru, yaitu terang dunia. Yesus berkata, kamulah terang dunia. Terang dunia yang sejati adalah Kristus. Setelah dia selamatkan kita, kita juga berstatus terang dunia. Tapi cahayanya bukan dari kita. Kristus bercahaya di dalam kita. Mengerti? Seperti bulan mendapat cahaya dari matahari. Itu menunjukkan kamu asli orang Kristen. Hidupmu bercahaya. Bercahaya di depan banyak orang. Status yang baru. Pak, saudara bertanya, apa sih artinya? Terang bercahaya, terangku memangnya kemana-mana pakai baju yang terang, baju Natal ada yang lampu-lampu loh saudara. Ya kan? Bukan, ayat selanjutnya menjelaskan ya apa maksudnya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang yang bercahaya itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang bukan menurut dunia, bukan menurut kamu, bukan menurut si A, si B, si C, tapi perbuatan baik yang menurut Tuhan. Artinya orang bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu perbuatan yang baik. Jadi saudara, orang Kristen dipanggil untuk berbuat baik bukan untuk jasa masuk surga. Bukan. Bukan kredit untuk mengurangi dosanya, bukan. Tetapi adalah apa? Memuliakan Bapa. Sebagai ucapan syukur, kita sudah mendapatkan terang hidup itu. Ucapan syukur. Sehingga kita rindu mengasihi Tuhan, rindu membalas cinta kasih Tuhan, walaupun tidak mungkin kita bisa membalas cinta kasih-Nya. Ada sebuah kerinduan dalam hati, dan kita katakan, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu dengan mengasihi manusia, berbuat baik untuk kemuliaan Bapa di sorga. Di sini kuncinya, hatinya. Sungguh gak kamu cinta kepada Tuhan? Seperti ayat pembimbing kita, seluruh kitab suci kita diringkas dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Itu permintaan Tuhan. Gak banyak, kasihilah. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka ada wujudnya mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. O. Henry adalah seorang penulis cerita yang sangat terkenal di abad lalu. Salah satu cerita yang dia tulis adalah hubungan cinta Jimmy dan Desi. Nah, Jimmy dan Desi itu dua kekasih yang saling mengasihi. Dan mereka memiliki motivasi cinta yang murni. Yaitu cinta yang rela memberi yang terbaik dan cinta yang rela berkorban. Nah, menjelang Natal, mereka masing-masing mempersiapkan kado Natal. Nah, Desi berpikir, saya mau kasih apa ya kepada Jimmy? Demikian juga Jimmy berpikir, saya mau kasih apa ya kepada Desi yang sungguh-sungguh surprise. Nah, Desi punya rambut yang sangat indah, panjang, berkilau, keemasan.
Dan Jimmy, mereka berdua sederhana. Jimmy punya sebuah jam pemberian papanya. Tapi Desi lihat diam-diam, jam tangannya Jimmy itu talinya sudah hampir rusak, hampir putus. Lalu dia berpikir, Natal ini aku mau memberi dia sebuah tali jam yang mahal, yang bagus untuk dipasang di jam tangan kesayangan dia. Tapi waktu Desi tahu harga tali jam itu terlalu mahal, dia tidak punya uang. Lalu Desi memutuskan menjual rambut emasnya. Dia pergi ke salon dan menjual, digunting rambut yang panjang jadi pendek. Dan uangnya bisa membeli tali jam tangan yang mahal. Dia senang karena bisa memberikan yang terbaik bagi kekasihnya. Walaupun dia harus mengorbankan rambut kesayangannya. Dan Jimmy juga berpikir di pihaknya, saya mau kasih apa kepada Desi? Oh, dia sangat mencintai rambutnya. Yang panjang keemasan, yang indah berkilau itu. Saya ingin membelikan dia sebuah sisir dari tanduk yang mahal. Sebab sisirnya terlalu murah dan kurang baik. Tapi ketika Jimmy tahu bahwa harga sisir tanduk yang mahal itu, dia tidak punya uang. Dia bertekad menjual jam tangannya satu-satu milik berharganya. Dan dengan uang itu, dia membeli sisir dari tanduk. Nah, saudara bisa membayangkan pada malam Natal, ketika mereka berdua bertukar kado. Sungguh kaget bukan? Yang satu kehilangan rambutnya, yang satu kehilangan jam tangannya. Demi kekasih yang dicintai, rela memberikan yang terbaik. Saudaraku, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Amin atau amen? Apakah kau mengasihi Tuhan Yesus, kekasih jiwamu? Kekasih jiwamu yang rela mati bagimu, memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya. Kalau engkau berkata, ya Pak, amin, izinkan saya tanya. Hal apa yang sudah kau buat untuk Tuhan Yesus yang kau beri kepada dia sebagai yang terbaik dan engkau rela berkorban? Menjawab amin sangat mudah. Tapi mempraktekkan dengan hati yang mengasihi sungguh-sungguh perlu pengorbanan. Korban pikiran, korban perasaan, korban uang, korban energi, korban yang lain. Yang sebenarnya belum pantas kita sebutkan berkorban. Amin. Tetaplah berbuat baik apapun yang terjadi. Saya ingat seorang bapak di ujung pandang ketika saya khotbah KKR di sana. Seorang bapak kesaksian, waktu itu dia bawa seorang bapak lain. Datang mendengar firman dan kemudian menerima Tuhan. Dia senang sekali. Lalu bapak yang bertobat itu cerita, saya dulu itu sangat benci Tuhan Yesus. Tapi teman saya ini, seorang businessman, seorang majelis di gereja itu, seorang yang baik hati, selalu datang ke tokonya bapak yang jual sop itu. Ya, jadi si bapak yang belum bertobat itu jual sop. Sop yang sangat terkenal itu sop lidah. Saya pun sudah coba. Makanya sampai hari ini banyak makan sop lidah, makan lidah, khotbahnya tambah lancar. Saya ke sana diundang makan sop lidah yang sangat top. Lalu dia cerita. Saya sangat benci setiap kali cerita Yesus. Tapi bapak itu selalu datang
Diomelin, dimarahin, dimaki, diusir, dia tetap datang. Memperkenalkan Yesus, mencari kesempatan bawa dia, sampai akhirnya orang itu sadar dan bertobat. Ini mungkin akan terjadi ketika tanggal 17 nanti, saudara mau berdoa untuk orang lain, bawa orang lain. Hah? Ditolak, jangan telepon lagi, jangan WhatsApp lagi, saya tidak mau dengar. Teruskan. Ya? Diusir, dimaki, diejek, apa? Teruskan. Ditelepon nggak angkat, teruskan ajak. Kalau dia punya toko, warung makan, datangi. Amin. Artinya apa? Jangan berputus asa berbuat baik. 1, 2, 3. Jangan lemas mengikuti perkataan Pak Edi. Jangan patah semangat kawanku. Jangan putus asa. Walaupun sulit ada tantangan, itu artinya betul. Kalau terlalu gampang, sesuatu yang terlalu gampang gak ada nilainya, murahan. Tapi kalau ada tantangan berarti kamu betul, ini serius. Ya. Sebab iblis tidak suka, tapi itu nilainya kekal. Teruskan, teruskan. Dan suatu hari kamu akan lihat hasilnya adalah nilai kekal. Amin. Saya tidak tahu kapan saudara dikasih kesempatan, saya dikasih kesempatan, berapa banyak lagi dan berapa lama lagi, saya tidak tahu. Tapi satu hal saya tahu, kalau Tuhan masih memberikan nafas di kandung badan, ada tugas yang belum selesai. Memberitakan Injil Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka di luar sana yang belum mendapatkan keselamatan. Amin. Kasihi mereka yang lain agar dunia tahu kita anak-anak terang dan bercahaya di tengah-tengah mereka yang di dalam kegelapan. Itu tekad kita. Itu siap-siap menyambut Natal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Ya Tuhan Yesus, ubah kami menjadi ciptaan baru. Kalau selama ini kami hanya berlabel Kristen, bernama Kristen, tapi tidak bertumbuh, mandek, tidak ada perubahan yang lebih baik dan lebih benar. Ampuni kami, ubah kami Tuhan, supaya kami ingat dan kami terus bercahaya di depan banyak orang. Berbuat baik yang memuliakan Bapa di sorga. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya, ragu, atau tidak yakin dosanya diampuni, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kerendahan hati, beri mereka iman untuk percaya dan diselamatkan Tuhan oleh kasih karunia-Mu yang besar. Kami doakan KKR tanggal 17, Tuhan ajar kami giat, rajin, tekun, bersemangat, mencari kesempatan, memakai kesempatan, menciptakan kesempatan untuk berbuah bagi kerajaan Tuhan. Agar orang lain pun menerima hadiah Natal yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengambil tekad dan memohon berkat Tuhan. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kerinduan untuk berbuah bagi kerajaan Tuhan. Dan diberikan berkat-berkat lainnya. Mulai hari ini, sampai engkau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, sama-sama saudara kita nyanyikan pujian ini. Happy birthday, happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday